Di sini ada definisi stroke. Stroke atau cerebrovascular accident merupakan gangguan suplai darah pada otak yang terjadi karena adanya sumbatan oleh gumpalan darah atau pecahnya pembuluh darah. Hal ini menyebabkan gangguan pasokan oksigen dan nutrisi di otak sehingga terjadi kerusakan pada jaringan otak. Lalu ada etiologi stroke. Stroke ini diakibatkan oleh salah satu dari 4 kejadian. Yang pertama, trombosis yaitu bekuan darah di dalam pembuluh darah, otak atau leher. Yang kedua, embolisme cerebral yaitu bekuan darah atau material lain yang dibawa ke otak dari bagian tubuh yang lain. Yang ketiga, iskemia yaitu penurunan aliran darah ke area otak. Yang keempat, hemoragik cerebral yaitu pecahnya pembuluh darah cerebral dengan pendarahan ke dalam jaringan otak. Baik, selanjutnya di sini saya akan menjelaskan mengenai patofisiologi pada stroke. Oksigen sangat penting untuk otak. Jika terjadi hipoksia, hipoksia ini merupakan suatu kondisi di mana ketika kadar oksigen di dalam tubuh itu berkurang, sehingga mengganggu fungsi sel-sel tubuh. Seperti yang terjadi pada kasus stroke, maka otak akan mengalami perubahan metabolik, kematian sel, dan juga kerusakan yang permanen. Menurut Mozaffarian et al. Pada 2015, pembuluh darah yang paling sering terkena itu adalah arteri cerebral dan juga arteri karotis interna yang ada di leher. Selanjutnya, adanya gangguan pada peredaran darah otak dapat mengakibatkan cedera pada otak melalui beberapa mekanisme, yaitu yang pertama, adanya penebalan dinding pembuluh darah atau arteri cerebral yang menimbulkan penyempitan sehingga aliran darah tidak adekuat yang dapat mengakibatkan iskemik. Lalu selanjutnya ada pecahnya dinding pembuluh darah yang dapat menimbulkan hemoragi. Selanjutnya ada pembesaran satu atau lebih pembuluh darah yang dapat menekan jaringan otak. Lalu yang terakhir ada edema atau pembengkakan cerebral yang merupakan pengumpulan cairan pada ruang interstitial jaringan otak. Baik, selanjutnya ada manifestasi klinis atau tanda dan gejala. Yang pertama yaitu kelumpuhan pada salah satu sisi tubuh, yang kedua pada salah satu sisi wajah, yang ketiga tonus otot lemah atau kaku, yang keempat menurun atau hilangnya rasa, yang kelima gangguan lapang pandang, yang keenam gangguan bahasa, yang ketujuh gangguan persepsi, yang kedelapan gangguan status mental, yang kesembilan vertigo, mual, muntah atau nyeri kepala. Selanjutnya yaitu ada penata laksanaan. Yang pertama, mempertahankan saluran napas yang panten, yaitu lakukan pengisapan lendir yang sering oksigenasi, kalau perlu dilakukan tracheostomi membantu pernapasan. Yang kedua, mengendalikan tekanan darah berdasarkan kondisi pasien, termasuk untuk usaha memperbaiki hipertensi dan hipertensi. Yang ketiga, berusaha menentukan dan memperbaiki aritmia jantung. Yang keempat, menempatkan pasien dalam posisi yang tepat, harus dilakukan secepat mungkin. Pasien harus berubah posisi setiap 2 jam dan dilakukan latihan gerak pasif. Yang kelima, mengendalikan hipertensi dan menurunkan TK. Baik, lalu di sini ada pemeriksaan diagnostik. Yang pertama ada angiografi cerebral, membantu menentukan penyebab cerebrovascular accident secara spesifik seperti pendarahan, obstruksi arteri, oklusi, atau ruptur. Lalu ada single photon emission computed tomograph untuk mendeteksi luas dan daerah abnormal dari otak yang juga mendeteksi melakolisasi dan mengukur stroke. Lalu ada CT scan memperlihatkan adanya edema, hematoma, iskemia, dan adanya infrak. Lalu ada elektroencephaligraph digunakan untuk mengidentifikasi melihat masalah yang timbul dan dampak dari jaringan yang infak, sehingga menurunnya impuls listrik dalam jaringan otak. Lalu ada magnetic imaging resonance menunjukkan adanya tekanan abnormal dan biasanya ada trombosisi, emboli, tekanan meningkat,
dan cairan mengandung darah menunjukkan hemoragik suprarachnoid atau pendarahan intrakranial. Lalu yang terakhir ada ultrasonografi Doppler mengidentifikasi penyakit arteriona atau masalah sistem arteri, karotis, atau aliran darah. Pengkajian seorang stroke berlangsung sangat mendadak pada saat klien melakukan aktivitas ataupun sedang beristirahat. Biasanya terjadi nyeri kepala, mual, muntah, bahkan kejang sampai tidak sadar. Selain gejala kelumpuhan separuh badan atau gangguan fungsi otak lain, adanya riwayat hipertensi, riwayat stroke sebelumnya, diabetes mellitus, penyakit jantung, anemia, riwayat trauma kepala, kontrasepsi oral yang lama, penggunaan antikoagulan, aspirin, vasodilator, obat-obatan adiktif, dan kegemukan. Lalu biasanya ada riwayat keluarga yang menderita hipertensi, diabetes mellitus, atau adanya riwayat stroke dari generasi terdahulu. Lalu baik di sini ada juga diagnosa keperawatannya. Yang pertama ada resiko perkusi jaringan serebral tidak efektif ditandai dengan embolisme dan hipertensi. Lalu yang kedua ada penurunan kapasitas adaptif intrakranial berhubungan dengan edema serebral ditandai dengan sakit kepala, tekanan darah meningkat dengan tekanan nadi. Lalu penurunan kesadaran, refleks neurologis terganggu dan tekanan intrakranial. Lalu ada yang ketiga, gangguan mobilitas fisik. Lalu yang keempat, ada gangguan komunikasi verbal. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang intervensi. Yang pertama, resiko perfusi jaringan serebral tidak efektif berhubungan dengan embolisme dan hipertensi. Ada juga yang pertama, monitor tanda-tanda vital terutama tekanan darah dan frekuensi nadi. Yang kedua, observasi status neurologis seperti tingkat kesadaran, respon pupil, dan kekuatan motorik. Yang ketiga, posisi kepala sedikit ditinggikan 30 derajat untuk membantu aliran darah tanpa meningkatkan tekanan intrakranial. Yang keempat, kolaborasi dengan tim medis untuk pemberian obat antihipertensi dan antikoagulan. Yang kelima, ajarkan pasien tentang pentingnya mengontrol tekanan darah. Yang kedua, penurunan kapasitas adaptasi intrakranial berhubungan dengan edema serebral. Yang pertama, pantau tekanan intrakranial jika bersedia dan tanda-tanda peningkatan tekanan intrakranial, misalnya sakit kepala berat, muntah proyektil, penurunan kesadaran. Yang kedua, hindari aktivitas yang meningkatkan tekanan intrakranial seperti mengejan atau batuk berlebihan. Yang ketiga, berikan terapi oksigen jika ada hipoksia untuk mendukung perfusi otak. Yang keempat, kolaborasi untuk pemberian monitor atau diuretik osmotik sesuai indikasi. Yang kelima, edukasi keluarga tentang tanda bahaya peningkatan tekanan intrakranial. Ada juga gangguan mobilitas fisik. Yang pertama, evaluasi kemampuan pasien dalam bergerak dan identifikasi faktor penghambat mobilitas. Yang kedua, bantu pasien melakukan latihan rentang gerak pasif atau aktif untuk mencegah kontraktur. Yang ketiga, berikan alat bantu seperti walker atau kursi roda jika diperlukan. Yang keempat, lakukan perubahan posisi secara berkala untuk mencegah dekubitus. Yang kelima, edukasi pasien dan keluarga tentang pentingnya aktivitas fisik sesuai kemampuan. Ada juga yang keempat, gangguan komunikasi verbal. Yang pertama, identifikasi tingkat gangguan komunikasi pasien seperti apasia atau disartria. Yang kedua, gunakan alat bantu komunikasi seperti papan huruf atau gambar jika diperlukan. Yang ketiga, bicara perlahan, jelas, dan gunakan kata-kata sederhana untuk membantu pemahaman pasien. Yang keempat, berikan waktu lebih untuk pasien merespon atau menyampaikan pesan. Yang kelima, kolaborasi dengan terapis bicara untuk meningkatkan kemampuan komunikasi pasien. Baik, selanjutnya di sini kita akan masuk pada pembahasan terkait dengan pendarahan abdomen melena. Di sini sebelumnya apakah teman-teman sudah tahu pendarahan abdomen melena itu apa sih? Jadi pendarahan
pada saluran cerna bagian atas merupakan pendarahan yang berasal dari lumen trace mencakup jejunum proksimal, duodenum, lambung gaster, dan esofagus. Kondisi ini seringkali ditandai dengan gejala muntah darah serta buang air besar BAB yang menghasilkan feses berwarna hitam, seperti aspal yang sering disebut atau dikenal sebagai milena. Milena sendiri adalah suatu kondisi di mana feses mengalami perubahan menjadi lengket dan berwarna hitam pekat, bau yang menyengat. Jumlah pendarahan yang dapat terjadi berkisar 50 hingga 100 mili ataupun lebih. Keberadaan milena ini mengindikasikan adanya pendarahan pada saluran cerna bagian atas, dan salah satu penyebabnya yaitu berasal dari kelainan yang terjadi pada esofagus, lambung, ataupun duodenum. Baik, selanjutnya di sini ada etiologi dari milena. Penyebab paling umum dari pendarahan saluran cerna bagian atas ini meliputi yang pertama yaitu ada tukak lambung. Tukak lambung ini adalah luka pada lapisan dalam lambung yang dapat menyebabkan pendarahan. Yang kedua di sini ada varises esofagus lambung. Varises esofagus ini adalah pembuluh darah yang melebar secara abnormal di esofagus akibat tekanan darah tinggi di vena portal. Jika varises ini pecah, dapat menyebabkan pendarahan masif yang mengancam jiwa. Kemudian yang ketiga di sini ada esofagus ulceratif. Esofagus ulceratif ini adalah peradangan pada esofagus yang menyebabkan luka ataupun ulkus. Kemudian keempat di sini ada robekan Mallory Weiss atau yang terjadi akibat muntah yang memicu kerusakan mukosa. Kemudian yang kelima di sini ada pendarahan yang berasal dari lesi vaskular di saluran cerna seperti gastric antral vascular ectasia. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang patofisiologi milena, berawal dari perdarahan gastrointestinal bagian atas yang disebabkan oleh berbagai faktor seperti tukak lambung, varises esofagus, gastritis erosif, atau keganasan. Darah yang keluar akan bercampur dengan asam lambung dan enzim pencernaan, terutama pepsin yang mengubah hemoglobin dalam darah menjadi hematin. Hematin inilah yang memberi warna menjadi hitam pada tinja. Selain itu, pergerakan darah dalam saluran pencernaan membutuhkan waktu beberapa jam sebelum akhirnya dikeluarkan sebagai tinja yang memungkinkan proses oksidasi lebih lanjut sehingga memperkuat warna gelapnya. Jika perdarahan terjadi dalam jumlah besar, pasien dapat mengalami gejala lain seperti anemia, hipotensi, takikardio, atau bahkan shock hipovolemik. Baik, lalu di sini ada tanda dan gejala dari milena. Yang pertama ada muntah darah atau hematemesis. Yang kedua ada mengeluarkan tinja yang kehitaman. Lalu yang ketiga ada mengeluarkan darah dari rektum. Yang keempat, denyut nadi yang cepat dan tekanan darah yang rendah. Lalu ada akral teraba dingin dan basah. Lalu ada nyeri perut, nafsu makan menurun. Dan yang terakhir, jika terjadi pendarahan yang berkepanjangan dapat menyebabkan terjadinya anemia seperti mudah lelah, pucat, nyeri dada, dan juga pusing. Lalu ada penata laksanaan. Pengobatan harus sedini mungkin dan sebaiknya di rumah sakit untuk mendapatkan pengawasan yang lebih teliti dan lebih baik. Penata laksanaannya meliputi yang pertama, tirah lambung, yang kedua diet makanan lunak, yang ketiga pemeriksaan HB/HT setiap 6 jam pemberian transfusi darah, yang keempat pemberian transfusi darah bila terjadi pendarahan yang luas, yang kelima infus cairan langsung dipasang untuk mencegah terjadinya dehidrasi, yang keenam pengawasan terhadap tekanan darah, nadi, kesadaran penderita. Pemeriksaan kadar HB dan HT perlu dilakukan untuk mengikuti keadaan perdarahan. Transfusi darah diperlukan untuk mengganti darah yang hilang dan mempertahankan kadar HB 50-70% harga normal.
Lalu selanjutnya pemberian obat-obatan hemostatik seperti vitamin K 4 kali 10 mg per hari, korbosokrom, antasida, dan golongan H2 reseptor antagonis berguna untuk menanggulangi pendarahan. Lalu yang terakhir, dilakukan klisma dengan air biasa disertai pemberian antibiotika yang tidak diserap oleh usus. Sebagai tindakan sterilisasi usus, tindakan ini dilakukan untuk mencegah terjadinya peningkatan produksi amoniak oleh bakteri usus, dan ini dapat menimbulkan ensefalopati hepatik. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai pemeriksaan diagnostik pada pendarahan abdomen melena. Yang pertama ada pemeriksaan penunjang. Yang pertama meliputi pemeriksaan tinja makroskopis dan mikroskopis pH dan kadar gula jika diduga ada intoleransi gula. Biakan kuman untuk mencari kuman penyebab, dan uji resistensi terhadap berbagai antibiotika atau pada diare persisten. Selanjutnya ada duodenal intubation untuk mengetahui kuman penyebab secara kuantitatif dan kualitatif, terutama pada diare kronik. Selanjutnya pemeriksaan yang kedua itu ada pemeriksaan diagnostik meliputi pemeriksaan laboratorium, darah perifer lengkap, analisis darah atau penurunan HB, HMT, dan peningkatan leukosit. Selanjutnya ada elektrolit, penurunan kalium serum, peningkatan natrium, glukosa serum, dan laktat. Lalu yang ketiga ada pemeriksaan kadar serum, kadar ureum, dan kreatinin darah untuk mengetahui faal ginjal. Yang kedua ada pemeriksaan radiologik. Yang ketiga ada pemeriksaan endoskopik. Yang keempat ada kolonoskopi, dan yang terakhir ada pemeriksaan ultrasonografi dan scanning hati. Baik, selanjutnya di sini ada pengkajian pada milena. Pada pasien dengan milena ini biasanya didapatkan keluhan utama yang bervariasi seperti lemas, nafsu makan berkurang, kemudian berak yang bercampur darah, adanya lendir lemak dan berbuih, kemudian nyeri perut, rasa kembung, tonus otot dan juga turgor kulit berkurang, selaput lendir dan bibir kering, kemudian adanya hiperperistaltik, kemudian penurunan HB dan HMT, dan yang terakhir yaitu penurunan HB dan HMT ini terlihat setelah beberapa jam. Ada juga diagnosa keperawatan. Yang pertama, defisit volume cairan berhubungan dengan kehilangan darah akut. Yang kedua, gangguan pemenuhan kebutuhan nutrisi kurang dari kebutuhan tubuh berhubungan dengan intake yang tidak adekuat. Yang ketiga, gangguan rasa nyaman nyeri berhubungan dengan iritan mukosa gester. Lalu di sini ada intervensi. Yang pertama, defisit volume cairan berhubungan dengan kehilangan darah akut D0023. Monitor hasil lab dan observasi tanda-tanda pendarahan, awasi masukan keluaran, pertahankan tirah baring, jadwalkan aktivitas untuk memberikan periode istirahat tanpa gangguan, observasi kulit kering, membran mukosa, penurunan turgor kulit, catat tingkat kesadaran. Lalu yang kedua, gangguan pemenuhan kebutuhan nutrisi kurang dari kebutuhan tubuh berhubungan dengan intake yang tidak adekuat D0019. Tingkatkan berat badan setiap hari, berikan makanan dalam porsi kecil tapi sering, bantu pasien dan dorong pasien untuk makan, awasi pemasukan diet, kolaborasikan dengan ahli gizi dan dokter mengenai antiemetik. Lalu yang ketiga ada gangguan rasa nyaman nyeri berhubungan dengan iritan mukosa gaster D0074. Catat keluhan nyeri termasuk lokasi, lamanya, intensitas skala 0 sampai 10. Kaji ulang faktor yang meningkatkan atau menurunkan nyeri. Bantu latihan rentang gerak aktif atau pasif. Dan yang terakhir, kolaborasikan dengan tim dalam memberikan obat sesuai indikasi.